ku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. sungguh indah. Jua-jua, salam kepada kita semua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya jemaat GBKP Wilayah Pelayanan Klasis Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita memulai segala aktivitas pekerjaan pelayanan kita sepanjang hari ini, kami mengundang kita untuk bersama-sama terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan dalam sapaan teduh pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam sorga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, yang telah menjaga, memelihara kami dalam istirahat kami. Dan pada pagi hari ini, di dalam kasih karunia-Mu, kami boleh bangun dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Sebelum kami melakukan segala aktivitas usaha pekerjaan kami sepanjang hari ini, terlebih dahulu kami mau menghadap kepada Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus memimpin kami ke dalam kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh kami terima menjadi dasar dalam kami melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, dan kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan kita dalam sapaan teduh pada pagi hari ini diambil dari Perjanjian Baru, kitab Wahyu pasal 15 ayat 4. Demikianlah firman Tuhan. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, memahami kitab Wahyu sedikit sulit bagi kita karena banyak memakai simbol-simbol. Namun tentunya bagi Rasul Yohanes yang menerima pewahyuan itu pada saat itu, tentu kepadanya diberikan pengetahuan oleh Allah untuk memahami kehendak Allah melalui wahyu yang dia terima. Dalam Wahyu pasal 15 setidaknya dijelaskan kepada kita bahwa akan ada hukuman-hukuman yang diberikan oleh Allah
atas dunia ini, atas bumi yang kita tempati, karena dosa dan kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Dan itu digambarkan dengan 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, dan dengan itu berakhirlah murka Allah. Kemudian Yohanes melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu, artinya simbol daripada iblis dan patungnya, dan bilangan namanya pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah bunyi nyanyian itu. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan, Allah yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Kemudian nyanyian itu juga dilanjutkan yang menjadi nas renungan kita pada pagi hari ini. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu, sebab Engkau saja yang kudus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, mungkin hari-hari ini ada banyak orang yang tidak takut kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan tidak memuliakannya. Tetapi ketika tiba pada hari penghakiman, tidak ada bangsa, tidak ada suku yang tidak akan takut menghadapi Tuhan kita Yesus Kristus dengan penghakiman dan pengadilan yang akan Dia lakukan. Karena Dialah hakim yang akan memutuskan apakah seseorang menerima kemuliaan Allah, menerima keagungan Allah, atau menerima hukuman kekal karena mereka tidak percaya dan hidup di dalam kejahatan dan dosa mereka. Dialah Tuhan yang kudus, artinya Dialah satu-satunya Tuhan yang diutus oleh Allah, yang dapat menguduskan kita melalui penebusannya di kayu salib, dan kita menjadi umatnya, kita menjadi anak-anaknya, kita menjadi orang-orang yang dikuduskan bagi Tuhan. Kemudian yang kedua, kita lihat juga di sana bahwa semua bangsa akan sujud menyembah kepada Tuhan, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman. Tidak ada bangsa yang tidak akan luput dari penghakiman Tuhan, karena Dialah yang sudah ditetapkan oleh Allah menjadi hakim atas seluruh dunia, dan penghakiman Yesus Kristus itu ialah penghakiman yang adil, sama seperti yang telah dituliskan oleh Paulus dalam Filipi pasal 2 ayat 10 sampai 11, di mana di sana dikatakan supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi pada saat penghakiman, semua bangsa akan menyembah kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, apa yang dapat kita maknai dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Yang pertama, kita dipanggil untuk hidup benar. Kita dipanggil untuk hidup memuliakan Allah. Kita dipanggil untuk hidup kudus. Walaupun banyak kesengsaraan, penderitaan yang kita alami di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, namun seperti yang dikatakan dalam Wahyu pasal 15, kita yang mengalahkan iblis, kita yang hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan, yang menguduskan kita untuk hidup supaya layak bagi kemuliaan nama Tuhan, maka kepada kita akan diberikan hadiah upah untuk dapat bernyanyi memuji Allah di dalam kerajaannya yang kekal. Sama seperti nyanyian Musa hamba Allah, sama seperti nyanyian anak domba Yesus Kristus yang kita baca di dalam Wahyu pasal 15 tadi. Kemudian yang kedua, penghakiman bagi seluruh bangsa pasti akan terjadi. Bagi mereka yang tidak percaya dan tetap hidup dalam dosa dan kejahatan,
maka Kristus akan hadir sebagai hakim, kemudian diputuskan bahwa mereka akan masuk ke dalam penghukuman kekal, yaitu api neraka. Tapi kepada kita, Yesus Kristus adalah juru selamat kita, maka kita akan dibawa ke dalam kerajaannya yang kekal, hidup bersama-sama dengan Bapa di sorga, dengan Yesus Kristus, dan kita akan menikmati segala kemuliaannya, keagungannya, dan berkat-berkat yang tak terpikirkan dan terkatakan dalam kerajaannya, itu akan disediakan bagi kita. Oleh karena itu, sekalipun hari-hari ini kita harus mengalami kesukaran, kita harus mengalami kesesakan dan lain sebagainya, namun kita dipanggil dengan iman kita harus mengalahkan iblis. Kita harus tetap hidup dalam kebenaran kekudusan, supaya pada waktunya kita menerima kemuliaan yang disediakan oleh Allah bagi kita. Inilah firman Tuhan yang boleh kami bagikan. Sekiranya dengan pertolongan Roh Kudus kita dapat tetap menjadi orang-orang yang menang dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu, ya Bapa kami yang di surga. Kami bersyukur karena oleh Kristus kami telah ditebus, kami telah dikuduskan, supaya dalam kehidupan kami yang sekarang, kami yang sudah dikaruniai Roh Kudus, supaya dapat menjadi orang-orang yang menang, mengalahkan iblis, dan tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini kami mau berdoa secara khusus buat saudara-saudara kami yang ada di GBK Perunggun Studio Alam, baik pendeta, para pertua diaken, dan seluruh jemaat yang ada di GBK Perunggun Studio Alam. Biarlah kasih karunia-Mu menyertai mereka, memimpin mereka dalam segala aktivitas pekerjaan usaha mereka. Tuhan juga memberkati kesehatan seluruh jemaat-Mu. Bagi mereka yang mungkin pada saat ini dalam keadaan kurang sehat atau dalam pemulihan, dalam nama Yesus Tuhan beri kesembuhan. Terima kasih Tuhan, anak-anak kami juga yang ada di Runggun Studio Alam, baik KAKR maupun Permata. Mari berkati mereka dalam kemudahannya, berkati di dalam pendidikannya. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami. Ampuni kami atas salah dosa kami, karena kami datang berdoa ke hadirat-Mu dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hujur, mujuah-juah, Tuhan Yesus memberkati.